Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat serta mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk kita bersama-sama bertafakuh di dalam agamanya. Semoga amalan kita di malam hari ini tercatat sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita masih berbicara terkait dengan hadis yang ke-36 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'min kurbatan min qurabi yaumil qiyamah, naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Man naffasa an mu'min kurbatan min qurabid dunya. Barang siapa yang melepaskan dari seorang mukmin satu kesengsaraan dari kesengsaraan yang ada di dunia, maka Allah akan lepaskan darinya, naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Allah akan lepaskan darinya satu kesengsaraan dari kesengsaraannya pada hari kiamat. Penggalan hadis ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Begitu pula penggalan hadis berikutnya, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan bayar utang, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ini pun telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Maka pada malam hari ini kita masuk pada penggalan hadis berikutnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib dan kekurangan seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu suka menolong saudaranya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadits ini banyak berisi motivasi untuk kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka tidak salah kalau Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim
Beliau berkata, wa huwa hadisun azimun jami'un li anwa'in minal ulumi wal qawaidi wal adab. Hadits ini adalah hadits yang sangat agung, mengumpulkan berbagai macam ilmu, kaidah-kaidah di dalam agama beserta adab dan akhlak di dalam Islam. Semakna dengannya kata Imam Ibnu Mar'i rahimahullahu taala, beliau mengomentari hadits ini, wa huwa haditsun jalilun jami'un li katsirin minal fawaid. Hadits ini adalah hadits yang sangat mulia, yang mengumpulkan banyak sekali dari faidah-faidah yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Maka sudah selayaknya untuk kita ambil ibrah dan pelajarannya beserta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadits ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, waman satara musliman, barang siapa yang dia menutup aib, kekurangan dari seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib saudaranya, kekurangan saudaranya, dia tutup, dia sembunyikan, dia tidak nampakkan, dia tidak sebarkan ke orang lain, maka pahalanya, keutamaannya Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seorang muslim dia harus menutup aib dirinya sendiri, demikian pula menutup aib orang lain. yakni kita ini punya aib, punya kekurangan, maka kekurangan yang ada pada diri kita itu ditutupi. Jangan kita beritahukan kepada orang, jangan kita sebarkan kepada orang, umumkan kepada orang, saya ini adalah orang yang begini dan begini, atau menceritakan kejadian kelam di masa lalu dari aib dan kekurangan kita. Saya ini dulu preman begini dan begini, diceritakan aibnya kepada orang lain. Yang seperti ini ya, dari perkara yang diharamkan, tidak boleh. Kita harus menutup kesalahan dan aib yang Allah Subhanahu wa taala telah tutup diri kita dengan hal tersebut. Maka jangan kita sebarkan ke orang lain, jangan kita beritahukan dan sampaikan kepada orang lain, tutupi dia, maka semoga Allah menutupinya nanti di akhirat. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku, kata Nabi, dimaafkan kesalahan dan dosanya, kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa, kecuali orang yang tak sembunyi-sembunyi lagi melakukan kesalahan, terang-terangan, bahkan dia tampakkan, tidak malu lagi dia. Nah, orang yang seperti ini tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wa inna minal mujahirah, dan sesungguhnya termasuk dari orang yang menampakkan kesalahan dan dosanya, ayya'malar rajulu bil laili amalan. Ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang keji, suatu perbuatan dosa, thumma yusbih, kemudian di pagi hari, wa qad satarahullahu alaih, Allah sudah tutupi aib dan dosanya itu. Fayaqul, tapi lantas dia sebarkan sendiri. Dia berkata apa? Ya fulan, wahai fulan, qad amiltul barihah kada wa kada, sungguh tadi malam aku telah berbuat dosa begini dan begini. Dia ceritakan seperti itu. Wa qad bata yastaruhu rabbuh, padahal Allah sudah tutupi.
wa yusbihu yakshifu sitrallahu alaih. Padahal Allah sudah tutupi, yusbihu, ya di pagi hari ia malah menyebar luaskan, ia menyingkap sendiri, ia membuka sendiri aibnya tersebut. Nah, ini termasuk dari mujahirin, orang yang terang-terangan berbuat dosa. Makanya sudah kita sebutkan tadi, aib diri sendiri itu mesti kita tutup. Jangan kita sebarluaskan kepada orang lain. Alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala masih menutupi aib-aib kita. Jangan kita malah sebarkan ke orang lain. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala letakkan penutup antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa yuqirruhu bidunubi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan aib-aibnya dulu. Ini di pengadilan akhirat. Ketika manusia disidang, ada di antara manusia yang Allah Subhanahu wa taala sidang di hadapan seluruh manusia, lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan aibnya, kesalahan dan dosanya, semua orang mengetahuinya. Tapi ada sebagian orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala sidang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kemudian Allah tutupi. Lalu Allah sebutkan dosa-dosanya. Dulu kau melakukan begini kan? Dulu kau melakukan kesalahan ini dan ini. Dosamu begini dan begini. Maka dia mengakui semua dosanya itu. Tapi tertutup. Orang lain tak melihat. Hamba-hamba yang lain tidak mengetahuinya. Maka Allah berfirman kepadanya, faqad satartuha alaika fid dunya. Sungguh dosa, aib dan kesalahan itu aku sudah tutupi ketika di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yauma. Maka hari ini, kata Allah, aku pun mengampuni semua dosa dan kesalahan yang kau lakukan. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, mengapa Allah tutupi? Mengapa Allah ampuni? Karena dia dahulu ketika di dunia dia berusaha menutupi aibnya dan menutupi aib orang lain. Menutupi aib orang lain. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun hadis ini langsung berbicara terkait dengan menutup aib orang lain. Kata Rasulullah SAW, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang dia menutupi aib kekurangan saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para ulama kita menyebutkan bahwasanya seseorang dianjurkan untuk menutupi aib orang lain, kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh orang lain, ketika orang tersebut adalah orang yang berusaha menutupi aibnya. Maka tidak boleh kita bongkar, tidak boleh kita sebarluaskan, apalagi kita posting di sosial media. Oh, si fulan melakukan ini dan ini, perbuatan di postingnya. Nah, ini menyebarkan aib namanya. Kalau kau sebarkan aib orang lain, maka Allah akan sebarkan aibmu juga. Kebalikan dari hadits ini, kalau dia menutupi aib saudaranya, Allah tutupi aibnya. Maknanya, kalau kau sebarkan aib saudaramu, kelak aibmu juga akan tersebar. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka seharusnya ketika kita mengetahui aib yang ada pada orang lain, maka kita berusaha menutupinya. Terlebih orang tersebut adalah orang yang berusaha menutupi aibnya sendiri, yang dia terjatuh dalam kesalahan. Yang namanya manusia pasti punya aib, Pak. Tidak ada manusia yang tak punya aib. Tidak ada manusia yang tak punya kekurangan. Pasti punya kekurangan, pasti punya salah, pasti pernah berdosa, pasti pernah melakukan segala apa yang dia tercela dengannya, yang dia tercela dengan hal tersebut.
Maka orang yang seperti ini, apalagi kita lihat dia adalah orang yang berusaha terus memperbaiki diri. Kita lihat dia sering sholat misalnya. Naam, kita lihat tanda-tanda kebaikan pada dirinya. Maka orang yang seperti ini wajib bagi kita menutup aibnya. Ini kata para ulama. Berbeda dengan orang ya yang orang tersebut ketika dia melakukan kesalahan, dosa, terang-terangan dia lakukan. Orang ini ya, ketika aibnya ditutup, bukan semakin membuat dia baik, tetapi membuat dia semakin menjadi-jadi. Ada orang yang seperti ini. Kalau orang yang seperti ini, kata para ulama, bongkar saja aibnya. Kenapa? Supaya orang tersebut sadar, atau minimal orang lain bisa terjaga dari kekeliruan dan kesalahan orang ini. Ini kalau orangnya memang mujahirin, kata Nabi, seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi, terang-terangan melakukan dosa, tidak tahu malu dia. Nah, orang yang seperti ini bahkan digibahi pun boleh. Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa yang namanya al-qadhu, yang namanya celaan, laisa bighibatin fi sittatin, bukan termasuk gibah dalam 6 perkara, kata Imam Nawawi, sebagaimana beliau sebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Salah satunya wali mudhirin fisqan, orang yang terang-terangan berbuat kefasikan. Nah, orang yang seperti ini ketika kita sebutkan kejelekannya, kesalahannya, itu bukan gibah. Itu bukan ghibah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada orang-orang yang mereka ya terang-terangan berbuat dosa, yang dia suka menyakiti kaum muslimin, suka membuat onar, suka berbuat kejelekan terang-terangan, banyak orang yang terzolimi karena dia. Nah, orang yang seperti ini ya, orang yang seperti ini halal aibnya untuk dibicarakan. Itu kata para ulama. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi pada orang yang dia adalah orang yang pada dasarnya mau berbuat baik, bukan orang-orang yang suka menyakiti orang. Iya. Dia adalah orang yang asalnya mau berbuat kebaikan, mau bertobat. Tapi yang namanya manusia, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata, semua anak cucu Adam itu pasti punya salah. Tidak ada dari kita Pak yang selamat dari yang namanya kesalahan. Kalau semua aib, semua kesalahan harus dibongkar, harus diterangkan, maka tidak ada seorang pun yang selamat dari kita. Nah, tidak ada seorang pun yang selamat dari kita. Sampai ada salah seorang ulama yang bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Beliau mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun." Andaikan dosa itu punya bau, niscaya tidak ada seorang pun yang mau duduk sama saya. Kenapa? Ya karena dia sadar ini ulama, ini orang soleh. Tapi biar bagaimanapun dia pun punya kesalahan, dia pun punya dosa, dia pun punya aib. Sampai dia bilang begitu, andaikan dosa itu punya bau, niscaya tidak akan ada orang yang mau duduk sama saya. Subhanallah. Ini kejujuran ulama itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka tidak ada orang yang selamat dari itu. Oleh karenanya di dalam Islam kita disuruh untuk menutup aib dan kekurangan, kesalahan yang ada pada saudara kita, selama dia bukan orang-orang yang mujahirin. Bahkan orang-orang yang kita tak tahu apakah orang ini dengan kita sebutkan aibnya akan menjadi baik atau tidak, maka pada dasarnya kita tutup aibnya. Pada dasarnya kita tutup aibnya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaulah kita diperintahkan untuk menutup aib saudara kita, seorang muslim, maka lebih haram lagi kalau kita mencari-cari aibnya. Nah, ini lebih dosa lagi. Ada kerjaan orang seperti ini, mencari-cari aib saudaranya. Karena dia sudah benci, dia sudah jengkel, dia sudah dongkol sama orang itu, berusaha dia cari aib-aibnya.
Nah, ini lebih besar lagi dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Barzah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syara man amana bilisani." Wahai orang-orang yang dia beriman dengan lisannya, walam yudkhilul iman fi qalbihi, dan iman itu belum merasuk ke dalam hatinya, baru di lisannya. Kata Nabi, la taqtabul muslimin, jangan kau gibahi kaum muslimin, jangan kau menggibah kaum muslimin. Wala tatatabbau auratihim, dan jangan kau cari-cari aurat mereka, aib-aib mereka, kekurangan dan kesalahan mereka. Jangan. Kenapa? Fa innahu man tatabba aurata akhihil muslim tatabba Allahu auratah. Karena barang siapa yang mencari-cari aib kekurangan saudaranya muslim, maka Allah akan cari-cari aib dan kekurangannya sendiri. Allah akan cari-cari aibnya, kekurangan dia. Wa man tatabba Allahu auratah tafdahu walau fi jawfi baitih. Dan orang yang Allah telah cari-cari aibnya, maka Allah akan hinakan dia, Allah akan bongkar kesalahannya, bahkan walaupun ia berada di dalam rumahnya sendiri. Ini hukuman orang-orang yang mencari-cari aib, ya, kekurangan saudara muslim. Ya, yang harusnya dia tutupi, ini malah dia bongkar, ini malah dia cari-cari. Memang sengaja. Ketika dia sudah dapat, maka dia siarkan, maka dia sebarkan, dia sampaikan, dia beritahukan sama orang lain. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini besar dosanya yang seperti ini. Nah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang demikian. Iya, harusnya kalau kita melihat saudara kita yang dia adalah orang-orang yang baik, dia punya kesalahan, atau mungkin kita lihat pada dirinya ada kekeliruan, maka kata ulama, nasihat ulama, berikan udzur kepada dia. Bahkan sampaikan udzur kepada dia sebanyak 70 kali. Kau carikan udzur dia, kau carikan alasan. Oh mungkin orang itu begini, oh mungkin dia belum tahu, oh mungkin dia keliru, oh mungkin dia khilaf, oh mungkin, carikan udzur bagi dia, kata ulama. Kalau kau tak dapat, maka katakan pada dirimu, mungkin ada udzur, mungkin ada alasannya yang belum saya tahu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sebagaimana kita tidak suka kalau aib kita itu tersebar, kalau kesalahan kita itu ditahu oleh orang, maka kalau kita ingin seperti itu, maka jangan kau bongkar aibnya saudaramu, jangan kau siarkan aibnya saudaramu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, itu salah satu cara untuk kita, ya, agar aib kita tidak tersebar, agar kesalahan kita tidak dibongkar di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Maka kau tutupi aib, kesalahan atau kekeliruan, kekhilafan yang ada pada saudaramu. Jangan kau bongkar. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, selain itu kita pun berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar aib-aib kita tidak dibongkar oleh Allah. Nah, disembunyikan, ditutup rapat, hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, yang doa ini disunnatkan untuk kita ucapkan, ya, dan bahkan dijadikan wirid pagi dan petang. Di antara doa itu, Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ini kan doanya kan ini. Allahumma stur aurati, ya Allah tutuplah aib-aibku. Kita sadar kita punya aib, Pak. Kita sadar kita punya kekurangan, maka kita mohon kepada Allah, Allahumma stur aurati, ya Allah tutuplah aibku, tutupilah kekuranganku, wa amin rawati, ya Allah berikan keamanan pada diriku, pada rasa takut yang menimpaku. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari perkara yang dituntut dari seorang muslim.
Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar aib-aibnya ditutupi oleh Allah. Nah, maka daripada itu tutupilah aib saudaramu. Ya, ulama salaf kita pernah berkata, adraktu qauman lam yakun lahum uyubun fadakaru uyuban nas fadakaran nasu lahum uyuban. Aku mendapati suatu kaum, kata mereka, yang mereka ini pada dasarnya tidak ada aib, tidak ada kekurangan, atau tidak terlihat darinya aibnya, tapi karena dia suka menyebutkan aibnya orang lain, akhirnya orang pun mengetahui aibnya yang sudah tersembunyi itu. Kenapa? Gara-gara dia suka menyebutkan aib orang lain. Nah, wa adraktu qauman kanat lahum uyubun fakaffu an uyubin nas fanusiyat uyubahum fanusiyat uyubuhum. Dan aku mendapati ada suatu kaum yang mereka ini punya aib, punya kekurangan, punya kesalahan, nampak sebenarnya, tapi karena dia suka menahan diri, tidak mau menyebutkan aib orang lain. Dia tahu aibnya orang lain, tapi dia berusaha menutupinya, maka aib-aibnya pun dilupakan oleh orang lain. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan yang kau lakukan. Ini jamaah sekalian. Oleh karenanya, kalau kita menemukan tidak sengaja, bukan mencari-cari aib orang lain, tidak sengaja kita tahu, tidak sengaja kita lihat aibnya orang lain, maka ini peluang. Ini peluang untuk kita mendapatkan penutupan aib dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Nah, tinggal diri kita saja. Apakah kita pandai menjaga aib orang lain atau justru kita sebarkan? Kalau kau sebarkan, maka aibmu suatu hari pun akan dinampakkan oleh Allah. Tapi kalau kau berusaha menutupinya, maka aib-aibmu pun nanti akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim hendaknya berhati-hati, hendaknya menjaga diri dari yang namanya membongkar aib orang lain. Ya, apalagi di saat dia tidak ada. Karena kalau di saat dia tidak ada, masuk dalam bab ghibah, menggibah orang lain. Apa itu gibah? Rasulullah bersabda, dzikruka akhaka bima yakrah. Gibah itu kau menyebutkan saudaramu terhadap sesuatu yang dia tidak suka. Sahabat tanya, Pak, ya Rasulullah, bagaimana kalau pada diri orang itu memang ada, yang aku sebutkan itu memang betul ada? Kata Nabi, kalau memang betul ada, faqad iktabtahu, kau telah menggibahnya. Kalau memang betul ada aibnya, maka itulah kau menggibah dia. Tapi kalau tidak ada pada saudaramu itu, ya, faqad bahattah, maka kau telah berdusta atas namanya. Jadi kalau gibah itu, misalnya kita menggibah saudara kita, benar memang betul ada pada dia, itu gibah. Kalau tidak benar, kau berdusta atas namanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya hati-hati, Pak, dari yang namanya gibah. Di dalam surat Al-Hujarat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apa kalian suka memakan daging bangkai saudaranya sendiri? Tentu kalian tidak suka, kan? Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ini nas tegas menunjukkan betapa haramnya dosa gibah itu. Disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah bahwa Allah mempermisalkan orang yang menggibah itu seperti memakan bangkai seseorang. Kenapa? Karena bangkai orang yang sudah mati itu sama sekali tidak tahu siapa yang memakan dagingnya, ya kan? Siapa yang memakan dagingnya dia tidak tahu. Dia tidak bisa membela diri karena sudah mati. Nah, sama halnya kata Imam Syaukani dengan orang yang hidup, yang dia tidak tahu siapa yang menggunjing dirinya, siapa yang menggibah dirinya, maka disamakan dengan itu. Makanya Allah samakan, kalau kau gibah saudaramu seperti kau makan bangkai, daging bangkainya. Nah, dalam keadaan dia tidak tahu, kan? Sebagaimana bangkai itu dimakan, tidak tahu, ya, pemiliknya tidak tahu karena dia sudah mati.
maka orang yang digibah, yang digunjing pun demikian. Kau gunjing dia dalam keadaan dia tak tahu, kau gibahi dia dalam keadaan dia tidak tahu. Ini jamaah sekalian, makanya kehormatan seorang muslim itu sama seperti dagingnya. Jika daging manusia haram dimakan, begitu juga kehormatan dia haram untuk dilanggar. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini Allah Subhanahu wa taala betul-betul gambarkan di dalam ayat surat Hujarat ayat 21 ini. Orang yang menggibah itu sangat menjijikkan. Ya, bagaikan dia memakan bangkai saudaranya. Kalau memakan bangkai hewan, Pak, yang sudah busuk misalnya, kita makan, kita jijik kan? Kita jijik. Tapi itu masih lebih mending ketimbang memakan bangkai manusia. Masih lebih mending memakan bangkai hewan. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan apa? Betapa ngerinya dosa gibah ini. Makanya kata Imam Qais rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan marra Amr ibnul As ala bagal mayyit. Suatu hari sahabat yang mulia yang bernama Amr bin Al-As melewati, ya, satu bangkai bagal. Bagal ini adalah hewan peranakan antara kuda dengan keledai. Lahir anaknya namanya bagal, namanya bighal. Amr bin Al-As pernah melewati bangkai bighal ini. Faqala, Amr bin Al-As berkata, wallahi, demi Allah, la ayyakula ahadukum min lahmi hada hatta yamla' batanuhu khairun lahu min ayyakula lahma akhihil muslim. Kata Amr bin Al-As menunjuk bangkai bighal tadi. Sungguh, kata beliau, demi Allah, andaikan salah seorang dari kalian memakan daging bangkai bighal ini sampai kenyang penuh perutnya, lebih baik bagi dia daripada dia memakan bangkai seorang manusia, seorang muslim. Itulah ibarat orang yang menggibah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Orang kalau kadang menggibah saudaranya, ya, dia bercanda menyebutkan saudaranya aibnya. Nah, sekedar dia bercanda saja, misalnya main-main, itu bisa teranggap gibah, Pak. Apalagi kalau serius. Apalagi kalau serius. Disebutkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari terjadi sedikit persengketaan antara Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan Ibunda Sofiyah radhiyallahu anha. Ketika Sofiyah pulang, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata begini kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hasbuka bi Sofiyati kada wa kada." Ya Rasulullah, cukuplah bagimu Sofiyah itu kan orangnya begini-begini, kata Aisyah. Disebutkan dalam satu riwayat, Aisyah menyebutkan bahwasanya Sofiyah itu orangnya pendek. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi tegur Ibunda Aisyah. Kata Rasulullah, "Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu." Wahai Aisyah, sungguh kau telah berucap satu kalimat. Andaikan kalimatmu itu dicampur dengan lautan, niscaya akan mengotori air lautan. Gara-gara ngucap apa? Sofiyah orangnya pendek. Kenapa? Itu ghibah. Subhanallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hati-hati dengan perkara ghibah. Nah, kadang orang menggibah tanpa sadar. Iya, dia sebutkan aib saudaranya. Mungkin itu bentuknya fisiknya dia. Kemudian kita sebutkan. Iya, dalam rangka untuk mengolok-oloknya apalagi. Maka itu masuk dalam perbuatan ghibah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa kehormatan seorang muslim haram untuk dilanggar. Jangan sampai kita bermain-main dengan kehormatan seorang muslim. Karena kalau seorang bermain-main dengan kehormatannya, menggibahnya, maka itu dari perbuatan dosa yang sangat besar yang bisa membinasakan pelakunya. Makanya kata Imam Nawawi rahimahullah, al-ghibatu muharramatun bil ijma'.
Gibah itu haram hukumnya berdasarkan ijma' para ulama. Tidak ada perselisihan, gibah itu haram dan gibah itu dosa besar, Pak. Apa dobitnya gibah? Ya, zikruka akhoka bima yakrah. Kau sebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia tak suka. Nah, itu gibah namanya. Nah, disebutkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, al-ghibatu an tadhkuru min akhika ma ta'lama fihi wa idza qulta ma laysa fihi fadzakal buhtan. Kata Ibnu Mas'ud, gibah itu kalau kau sebutkan pada saudaramu sesuatu yang dia tidak suka dan kau tahu itu ada pada saudaramu itu. Tapi kalau kau berkata apa yang tidak ada pada saudaramu, berarti kau telah berbuat kedustaan pada dirinya. Itu kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu kadang punya alasan mengapa dia itu menggibah orang. Kadang alasannya apa? Alasannya cuman bercanda. Alasannya cuman main-main. Alasannya cuman senda gurau. Nah, maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau bersenda gurau, kalau bercanda, jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai membuat saudaramu sakit hati. Jangan sampai gibah itu kau jadikan senda gurau pula. Tidak diperbolehkan. Ustadz, saya cuma mau membuat suasana supaya jadi ramai. Anda boleh juga. Karena kalau kau berdusta, yang namanya dusta tetap haram walaupun cuma main-main. Rasulullah pernah bersabda begini, Pak. Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzib liyudhika bihil qaum. Wailun lahu tsumma wailun lahu. Celaka seseorang, kata Nabi, yang dia bercerita lantas dia berdusta. Untuk apa? Supaya suasana jadi ramai. Supaya orang ketawa. Celaka dia, lalu celaka dia. Kalau kau cerita yang betul. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kadang juga ada orang itu menggibah saudaranya, mengapa? Untuk mengobati sakit hatinya. Marah dia, jengkel dia sama saudaranya, akhirnya dia gibah. Maka kepada orang yang seperti ini kita sampaikan hadisnya Nabi SAW, la taqdab, jangan kau marah. Laisa syadidu bisur'ah, kata Nabi, orang yang kuat itu bukan orang yang tak pernah kalah dalam bergulat. Wa innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang pandai menahan amarahnya. Itulah orang yang kuat. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak alasan-alasan orang untuk menggibah itu. Nah, banyak alasan-alasan yang lain. Ya, terkadang karena apa? Untuk apa namanya? Supaya karena ada waktu kosong. Ya. Karena ada waktu kosong, akhirnya dia apa namanya? Bergosip. Akhirnya dia menggosipi orang lain. Ya, dia bicarakan aib saudaranya. Nah, untuk ngisi waktu. Nah, ada juga orang yang seperti ini. Maka kepada orang yang seperti ini kita sampaikan hadisnya Nabi, di mana Rasulullah bersabda, la tazulu qadama bni adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an khams. Tidak akan bergerak kedua kaki anak cucu Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 5. 5 ini diantaranya an umrihi fima abnah, umurmu di mana kau habiskan, wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudamu di mana kau usangkan. Artinya jangan kau sia-siakan waktumu untuk hal yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gibah itu hanya dimaafkan dalam 6 perkara. Nah, itu yang disebut oleh Imam Nawawi itu. Disebutkan oleh Imam Nawawi, Pak, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dalam 2 bait syair, kata Imam Nawawi begini, al-qadhu laysa bighibatin fi sittati mutadhallimin wa mu'arrafin wa muhaddiri walimudhiran fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anati fi izalati munkari. Dalam 2 bait syair kata beliau, celaan itu bukan gibah dalam 6 perkara.
Jadi kalau 6 perkara ini bukan gibah namanya, ini nasihat. Ini nasihat. Apa itu? Pertama, mutadzallimin, orang yang terzolimi. Orang yang terzolimi, dia terzolimi. Ada yang berbuat zolim sama dia kan? Nah, maka dia butuh ceritakan kezoliman orang sama dia. Ini boleh yang seperti ini, karena dia terzolimi. Ada orang yang menzolimi dia, maka dia sebutkan aib orang ini. Dia salah menzolimi saya, dia melakukan begini dan begini. Ini dimaafkan kata Imam Nawawi. Yang kedua, wa mu'arrafin, orang yang dikenal dengan hal tersebut. Jadi misalnya ya, kadang kita sebutkan orang, Pak, nama orangnya itu kan sama. Itu si Abdullah itu Abdullah yang mana? Yang hitam-hitam orangnya itu. Yang seperti ini boleh sekedar mu'arraf, untuk mengenal, bukan untuk mencela dia, bukan. Yang seperti ini boleh. Oh itu orangnya tinggi-tinggi itu Oh itu orangnya pendek-pendek itu bukan untuk mencela dia, tapi memang dia dikenal dengan itu. Ini dimaafkan kata Imam Nawawi, sekedar untuk ta'rif. Makanya ulama menyebut seseorang ya disebut ulama al-ahwal, dia orang yang juling matanya. Ada ulama namanya al-a'mash. Al-a'mash itu yang rabun matanya. Disebut ulama karena memang dia dikenal dengan itu, bukan dengan maksud untuk mencela atau merendahkannya. Ini hati-hati. Kalau maksudmu mencela, itu masuk dalam ghibah. Kemudian wa muhadziri, orang yang mentahdzir, memperingatkan orang dari pemikiran yang menyimpang. Ya, misalnya dia bawa pemahaman menyimpang di dalam Islam, misalnya ajaran-ajaran Syiah misalnya, atau misalnya ajaran Islam liberal misalnya, perlu disebut supaya menjelaskan menjelaskan kekeliruan, kesalahan, supaya umat ternasehati. Jangan dibiarkan, ini penyimpangan. Kemudian yang keempat, walimudhirin fiskon, orang yang terang-terangan berbuat kefasikan. Ini yang tadi kita sebut, terang-terangan berbuat dosa, tidak malu lagi, tidak tahu malu lagi. Orang lagi puasa Ramadan misalnya, dia enak-enakan ngerokok misalnya. Enak-enakan dia minum misalnya, dalam keadaan dia tidak punya udur, muslim misalnya. Ini terang-terangan. Kemudian wa mustaftin, orang yang minta fatwa, wa man talabal i'anati fi izalati munkari, dan yang keenam, orang yang minta pertolongan, minta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Kalau 6 ini baru dimaafkan gibahnya. Tapi kalau tidak ada maslahatnya, kau sebutkan aib saudaramu, itu gibah namanya. Hati-hati dengan yang namanya gibah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan terakhir Nabi mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong saudaranya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita dengan kita berusaha untuk menutupi aib dan kekurangan saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita sebagai pertemuan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat, dan kita bisa mengambil pelajaran kebaikan dari apa yang telah kita dapatkan dan kita pelajari. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.